Menikah dan dinikahi seseorang yang kita sayangi adalah hal yang paling indah. Namun, di balik layar ada proses adaptasi penerimaan anggota keluarga baru yang harus dijalani. Sayangnya, tradisi keluarga ini sangat berbeda dari yang lain. Pendatang akan bersembunyi, sementara anggota keluarga lainnya bersiap-siap mencarinya menggunakan senapan atau panah hingga fajar tiba. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Kisah berawal dari seorang wanita bernama Grace yang akan dinikahi pria kaya raya bernama Alex. Pemuda yang terdiri dari tiga bersaudara ini sudah lama berpacaran dengan Grace. Tak mau lama-lama berpacaran, dia pun menikahinya. Sementara Grace adalah wanita biasa yang dibesarkan di panti asuhan, merasa terhormat, mempunyai keluarga yang ramai. Singkat cerita, pesta pernikahan berjalan dengan lanjai alias lancar jaya. Alex menjelaskan bahwa keluarga mereka memiliki tradisi kuno yang sudah dilakukan sejak kakek buyut mereka. Sederhananya, Grace akan memainkan suatu permainan, namun Alex tak menjelaskan lebih detail tentang permainannya. Tapi dari raut wajahnya terlihat dia sedang tidak baik-baik saja. Jelas, sebagai anggota keluarga baru, semestinya akan berjuang sangat keras agar keberadaannya diterima. Jam hampir menunjukkan jam 12 malam, permainan akan segera dimulai. Di dalam sebuah ruangan yang terdapat meja bundar dan beberapa foto dan senjata, ayahnya Alex, Tony, sedikit bercerita tentang awal mula dari mana tradisi ini dimulai. Sebuah kotak misterius milik rekan kakek buyut Alex dikeluarkan. Kemudian, sebuah kartu polos dimasukkan dan diserahkan pada Grace untuk mengetahui jenis permainan apa yang akan dilaksanakan. Kartu pun dikeluarkan, bertuliskan petak umpet, tertera di depan kartu. Wajah Alex yang tenang seketika membeku sama seperti kakaknya, Daniel. Namun berbeda dengan Grace, kalau ini adalah permainan yang menyenangkan, terlihat dari raut wajahnya yang bahagia. Jadi, peraturannya cukup sederhana. Grace akan bersembunyi dimanapun dia suka, namun masih dalam ruang lingkup rumah. Sebuah musik berdurasi 10 detik akan diputar, dan ketika musiknya selesai, maka pencarian dilakukan. Memang, rumah sebesar itu memiliki CCTV di mana-mana. Untuk menjaga kebebasan dan sportivitas, seluruh CCTV dimatikan dan akses pintu keluar rumah dikunci secara otomatis. Disinilah sesuatu hal yang tidak diketahui Grace. Sementara dia sedang mencari persembunyian, Tony sedang membagi-bagikan senjata ke anggota keluarganya bukan untuk berburu cicak atau kecoa, melainkan digunakan untuk berburu Grace. Alex yang ditinggal di ruangan sendirian keluar mencari jalan alternatif berusaha mencari istrinya. Tapi caranya itu diketahui Charity, kakak iparnya. Berfokus kembali pada Grace yang sudah merasa bosan bersembunyi dan mencoba keluar dari persembunyiannya, terdengar suara dari IRT yang melihat ponakan Grace sedang tidak diranjang. Tiba-tiba, Alex yang menyadari melihat istri barunya segera menolongnya dan bersembunyi dari IRT yang sedang menuju tepat di sebelah kasur. Namun, dor! Clara, nama IRT, tak berumur panjang. Mata sebelah kanannya tertembak Emily yang sehabis menghisap api di bawah kaca. Melihat peristiwa itu, Grace yang tadinya sangat excited dengan permainan ini berubah menjadi syok berat. Tak ada waktu untuk menjelaskannya, tapi Grace perlu penjelasan. Di dalam lorong bawah tanah, Alex sedikit bercerita. Setiap anggota keluarga mereka memang wajib melakukan ini, sebab menurut Alex, jika keluarganya tidak berhasil memburu Grace sampai fajar tiba, maka sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Bila kalian menganggap lebih baik lari setelah acara pernikahan dan tak memainkan permainan, maka orang ini akan diburu terus sampai meninggoy. Alex yang berniat baik punya rencana. Istrinya diarahkan ke dapur dengan akses jalan lurus dan belok, sementara suaminya pergi ke ruangan CCTV dan membuka akses pintu. Kedengarannya cara ini besar kemungkinan berhasil. Tapi di ujung jalan ada dua pintu. Sayangnya, Alex tak bilang belok kiri atau ke kanan. Jadi, Grace harus melakukannya dengan random. Dan pilihannya jatuh kepada pertemuan antara Tony, Daniel, dan Helen, bibinya Alex, yang sedang mengangkut Clara. Bukan itu saja, rupanya Emily juga ada di belakangnya. Dan Emily yang tidak pernah menggunakan pistol menembak ke arah Grace. Untungnya, aimnya yang buruk menyelamatkan Grace. Tak sampai di situ, Grace yang panik pergi ke ruangan belajar dan mencoba segala cara untuk bisa keluar. Namun, hasilnya nihil. Saat dia mendengar suara langkah kaki, mencoba sembunyi di samping pintu, dan pria bersenjata alias Daniel menemukannya. Keadaan makin canggung, namun di sini Daniel berada di pihaknya. Daniel tidak ingin menutup usia adik iparnya. Terlebih, Alex dan Daniel menolak tradisi yang brutal ini. Jadi, Daniel memberikan kesempatan untuk Grace untuk lari. Grace dengan jiwa bertarungnya sudah siap melawan keluarga aneh ini. Dia pergi ke ruangan semula dan mengambil shotgun putar beserta pelurunya. Terlihat di kaca, kini penampilannya bukan seperti pengantin, melainkan seperti ODGJ yang gagal menikah. Sampailah dia di dapur. Tapi kondisi pintu masih terkunci, artinya Alex masih di dalam proses pembukaan pintu. Tak mau menunggu terlalu lama, Grace berinisiatif untuk menggunakan shotgunnya. Sayangnya, ketika pelatuk ditarik, senjata tak berbunyi. Pantesan, pelurunya masih kosong. Mencoba mengisinya, suara siluan seseorang mendekat ke dapur.
Rupanya ada Stephen yang berprofesi sebagai supir ingin membuat teh manis. Menyadari tak ada peluru, Grace secara perlahan membuka senjatanya, tapi mengeluarkan suara yang membuat Stephen curiga. Sedikit mencari tahu, rupanya itu hanya perasaan beliau aja. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Grace memunculkan wujudnya sambil menodong Pak Supir. Mencoba menghabisi Stephen, pelatuk ditarik, tapi tak terjadi apa-apa. Ternyata, peluru yang dipakai adalah display belaka, bukan beneran. Uji cobanya lewat dapur pun harus gagal. Singkat cerita, dia berhasil kabur lewat jendela. Berlari dan berlari di taman, dia melihat ada cahaya senter, kemudian menghindari dan bersembunyi di kandang kambing. Tapi orang yang memegang senter itu tetap mengikutinya. Betapa leganya hati Grace mengetahui bahwa itu adalah Georgie, anaknya Emily. Tapi, anak Dajjal ini secara tidak terduga menembak Grace dan mengenainya. Bogo mentah wajar dia dapatkan. Belum usai sampai di sana, akibat kaget melihat Wedus, Grace terjatuh ke sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang sudah membusuk. Tempat itu merupakan tempat pembuangan akhir korban-korban sebelumnya. Saat akan meraih tangga terakhir, anak tangganya terjatuh dan yang tersisa hanya tangan kanan Grace. Tentu itu tidak kuat, dia butuh tangan kirinya. Tapi, yang terjadi, lubang di telapak tangannya menancap persis di paku berkarat. Tak perlu di-spill rasanya. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, Grace menaik dan berhasil keluar. Cobaan belum selesai. Charity yang lagi nyoba di luar melihat mangsanya. Langsung memfokuskan senjatanya dan Grace selamat karena aim busuknya. Di dalam mobil dengan keadaan terbalik, di mana ketika Grace sadar dan melakukan perlawanan, pertemuan kedua antara Daniel dan Grace yang setengah sadar terjadi. Kakak Alex memang tidak ingin melukainya, tapi hal itu harus terjadi sebab ayahnya secara diam-diam menguntitnya. Untuk memperjelas, sebenarnya Daniel ini berada di sisi siapa. Disinilah jawaban ditunjukkan atas pertanyaan-pertanyaan mengapa dan apa tradisi mereka yang sebenarnya. Grace, yang dalam keadaan pingsan, kini sadar, tapi kondisinya di atas meja yang sedang terikat dan dikelilingi keluarga Alex yang menggunakan jubah. Rupa-rupanya, mereka adalah penyembah setan. Ayahnya yang sebagai pemimpin upacara membagikan sebuah cawan untuk diminum sebelum Grace ditumbalkan. Lagi-lagi, ulah Daniel menyelamatkan Grace. Daniel yang membuat dan tidak meminumnya sudah meletakkan asam klorida. Membuat peminumnya mual-mual, namun ini sifatnya sementara. Mencari tempat persembunyian sementara, tapi tak begitu lama ketika akan keluar, Charity, istrinya Daniel berada di belakang sembari memegang pistol. Segala jenis masalah akan dapat diselesaikan dengan cara berkomunikasi, tapi tidak dengan istrinya yang gelap mata. Selongsong peluru mendarat di leher suaminya. Grace yang emosi langsung menyelesaikan kecoa kecil ini. Setelah berhasil membuat Charity dan Tony pingsan, pertarungan ibunya Alex dan Grace ditampilkan. Perlahan tapi pasti Grace menarik taplak meja dan menjatuhkan kotak keramat. Kemudian menjadikan kotak itu sebagai senjata, dan tentu saja, akibat kekesalannya, Grace tak terasa sudah menggeprek kepala mertuanya. Daniel yang sedari tadi disekap dalam kamar, begitu berhasil keluar, malah melihat kondisi ibunya yang mengenaskan. Keadaan semakin canggung dan suaminya hatinya bergejolak, entah memilih istrinya atau kembali ke keluarganya. Inilah pilihannya. Alex yang menyayangi ibunya tentu akan melanjutkan ritual penyembah setan. Kali ini Alex yang memimpin. Tanpa ragu dan bimbang, Grace akan ditumbalkan. Nyatanya, nasib berkata lain. Tangan bibi Helena digenggam begitu kuat dan melepaskan genggaman pada Grace. Akibatnya, arah pisau tak sesuai harapan. Bibi Helena yang menyadari sesuatu bahwa fajar telah terbit, artinya mereka gagal. Katanya, jika mereka gagal maka sesuatu hal akan terjadi. Tapi sampai sekarang tak terjadi apa-apa. Helena yang sudah kehilangan kewarasannya tetap ingin memburu Grace. Tiba-tiba, satu persatu anggota keluarganya meletus bagaikan balon. Alex, yang menjadi orang terakhir, ingin meminta belas kasihan Grace. Sebagai orang yang waras, siapa yang mau memaafkan keluarga penyembah setan? Ini adalah pernikahan tersingkat. Hanya dalam satu hari, Grace menyatakan cerai dari Alex. Kekacauan di dalam rumah ini akhirnya diselesaikan oleh Grace yang berharap mendapatkan keluarga utuh. Di akhir cerita, diperlihatkan rumahnya yang begitu besar terbakar. Hanya ada Grace yang menjadi pemenang.